Jadi pendapat JK itu selalu jadi patokan juga para pemilih karena dianggap JK mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan dia sebagai politisi Golkar Hmm. dan keinginan dia untuk melihat perubahan. Karena JK hidup dalam dua rejim SB dan rejim Jokowi. Tentu dia bisa bikin perbandingan tuh. Hmm. Hmm. Apa sebetulnya keunggulan di pihak SBY yang bisa dia amanatkan melalui Anies dan Caimin, dan apa kelemahan di pihak Pak Jokowi yang bisa dia jadikan sebagai pelajaran pada Caimin. Kan tetap kita mesti bayangkan itu, atau sebaliknya mungkin bagi JK ya kelemahan SBY dan apa yang baik di Jokowi. Walaupun itu secara diplomatis tentu JK merasa bahwa kalau memilih Amin itu artinya mengingatkan bahwa ada hal-hal yang buruk pada Jokowi. Sebetulnya itu poinnya tuh. Tetapi JK kan matang sekali dalam berpolitik. Makanya karena itu JK ingin menuntun suara Anies Amin itu sambil tidak melupakan Golkar. Dan mungkin bagi JK ya silahkan Golkar menguasai parlemen dengan kapasitas yang sedang dia bangun sekarang oleh Golkar melalui koalisi 02, tetapi eksekutif percayakan pada Anies dan Caimin. Dan itu hal yang selalu unik pada Pak JK. Dan kita mesti ingat bahwa JK itu orang yang secara perlahan-lahan berupaya untuk menanamkan keyakinan pada publik bahwa dia tetap akan berperan dalam politik dalam usia yang lanjut tapi dengan kapasitas sebagai negarawan. Oke, menarik sekali memang posisinya ya. Tadi Anda mengingatkan tentang posisi Pak JK yang tidak pernah bergeser sedikit pun dari Golkar kendati siksak ya. Kita teringatkan ketika dia berpasangan dengan Pak SBY pada waktu itu kan dia juga meninggalkan Golkar gitu yang mengusung calon sendiri. Tetapi kemudian dia balik lagi dan dia kemudian dia menguasai Golkar dengan menjadi ketua umum. Dan tentu saja kita tahu bahwa di Golkar sendiri juga elemen pendukung Amin itu juga cukup besar. Ada yang namanya selama ini orang selalu mengidentifikasi Pak JK walaupun belum resmi, tapi ada KIB kan, koalisi kuning hijau biru itu kan juga elemennya Golkar di situ. Artinya sebenarnya dengan pernyataan Pak JK ini akan makin memperbesar eksodus dari pemilih 02 ke Amin dari faksi Golkar gitu. Ya itu bagian yang orang mau hitung sekarang. Jadi orang anggap Hmm. ya kalau Pak JK setelah selesai purna bakti sebagai dua periode berbeda wakil presiden, mestinya dia jadi negarawan. Kenapa masih partisan? Kan Hmm. itu Hmm. dilemanya di situ. Tapi udah JK selalu punya keterangan sebagai orang yang matang dalam politik, tentu dia punya alasan tuh. Dan alasan itu yang menyebabkan orang masih percaya bahwa JK itu dengan cerdik bisa mendayung di antara dua kepentingan, kepentingan Hmm. Golkar yang ada di Hmm. 02 dan kepentingan perubahan yang ada pada Anies. Hmm. Dan keunikan itu yang kita anggap ya itulah JK, mau diapain pun tetap itu kemampuan dia untuk berselancar di dalam kepungan nilai dan kepungan kepentingan. Kan itu poinnya. Pada Hmm. Anies tentu dia akan investasikan value di situ tentang perubahan tuh. Hmm. Pada Golkar dia akan investasikan kepentingan politik dia atau kepentingan Golkar sebagai partai yang pernah dia besarkan. Dan Hmm. itu dua hal yang memang sulit untuk disatukan. Tetapi bagi orang seperti JK, dia punya kemampuan untuk mengatakan yang ini benar, yang itu juga benar kan itu uniknya. Jadi dia satu sisi akan dia bilang bahwa gua tetap loyal pada Golkar seperti yang disampaikan juga oleh Erwin Aksa ya, katanya Pak Jokowi masih menitipkan calonnya kok lewat pilek di Golkar itu. Ada dua sisi saya kira ini Erwin itu untuk menjaga jangan sampai kemudian eksodus terjadi pada Golkar gitu ya. Yang kedua tapi dari sisi Pak Pak JK juga bisa memberikan semacam garansi kepada Golkar, tenang, ada bridging kalau terjadi kalian nanti one day akan terjadi apa-apa sudah ada jembatan yang saya siapkan kan bisa begitu Bung Rocky. Ya itu uniknya yang komentar itu adalah Erwin Aksa. Erwin Ya, Aksa orang adalah Golkar sekaligus keponakan. ponakannya JK. Ya, Jadi ya. dia tahu cara Hmm. berpikir JK dan dia tahu kepentingan Golkar yang Hmm. sekarang mulai resah kenapa JK ke Amin tuh. Ya, ya. Tapi masuk akal juga bahwa ya menang di parlemen Golkar kan dan memenangkan Anies itu dua hal yang setara kan. Hmm. Sehingga kemenangan Golkar itu bisa menjamin bridging tadi dengan Anies melalui JK. Kira-kira Hmm. itu soalnya Hmm. tuh.
Dan kita tahu bahwa ya Erwin Aksa juga matang sebagai politisi yang udah lama di Golkar walaupun usia masih muda dan mampu untuk lakukan keterangan semacam. Nggak mungkin ada orang lain yang bisa mengucapkan itu karena orang akan anggap ya hanya Erwin yang ngerti psikologi JK dan yang mengerti taktik JK sebagai seorang politisi negarawan kira-kira itu. Begitulah uniknya politik Indonesia tuh. Ada hal-hal yang hanya bisa dijelaskan orang yang paham tentang watak JK. Nah, sebagai bagian dari keluarga JK, tentu Erwin mengerti apa sebetulnya yang tidak diucapkan oleh JK. Dan harus dia ucapkan untuk mengamankan Golkar. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, JK, sebagai amanat besar yang diharapkan akan memberikan dampak signifikan dalam partisipasinya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pilpres, 2024. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu 20 Desember 2023, Anies menilai JK sebagai sosok dengan pengalaman yang sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, perekonomian, dan usaha. Pengalaman tersebut, menurut Anies, menjadi indikasi bahwa JK memiliki kemampuan yang mumpuni, yang diharapkan akan memberikan dampak positif yang besar. Kami sangat terhormat mendapatkan dukungan dari Pak JK. Ungkap Anies, dukungan ini juga menjadi penanda keseriusan Anies bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Anies menambahkan bahwa keseriusan ini tercermin dalam visi misi yang mereka miliki, yang diharapkan membuktikan soliditas tim. Sebelumnya, JK secara tegas menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, saat menghadiri acara silaturahim di Gedung Islamik Center YMM, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan menurut Rocky Gerung, JK itu selalu jadi patokan juga oleh para pemilih. Karena dianggap JK mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan dia sebagai politisi Golkar dan keinginan dia untuk melihat perubahan. Karena JK hidup dalam dua rezim SBY dan rezim Jokowi, tentu dia bisa bikin perbandingan. Apa sebetulnya keunggulan di pihak SBY yang bisa dia amanatkan melalui Anies dan Cak Imin, dan apa kelemahan di pihak Pak Jokowi yang bisa dia jadikan sebagai pelajaran pada Cak Imin? Walaupun secara diplomatis tentu Pak JK merasa bahwa kalau memilih Amin itu artinya mengingatkan ada hal-hal yang buruk pada Jokowi, sebetulnya itu poinnya. Tetapi Pak JK matang sekali dalam berpolitik. Makanya karena itu JK ingin menuntun suara Anies Amin, sambil tidak melupakan Golkar.